Saudara, seharian ini lagi rame berita soal salah satunya ya, poster yang berjudulkan Megawati Ketum Ilegal. Ini ada di Bogor Outer Ring Road. Dan saya mau coba tanyakan, diskusikan hal ini, benarkah poin-poin yang tertulis di poster itu? Dan saya mau coba kaitkan juga apakah ini terkait dengan jelang Kongres PDIP di bulan April 2025. Saya akan diskusikan sama Mas Aryo Seno Bagaskoro yang merupakan jubir PDIP. Pak Seno, apa kabar Mas? Baik, selamat sore Mas Reno. Makasih udah meluangkan waktunya, Mas Terima Seno. kasih. Jadi Ya, yang pertama aku mau bahas soal ini, Mas, soal substansi di poster itu. oke. Soal Megawati Ketum Ilegal, poin pertama, melanggar ADART pasal 70 ayat 1, Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam partai. Bisa Anda jelaskan, Mas, soal poin pertama ini, Mas? Saya pertama, kita sudah mengidentifikasi pemasangan spanduk-spanduk provokatif itu bukan yang pertama di Bogor. Hmm. Artinya di Jakarta beberapa waktu lalu di beberapa jalan protokol juga dilakukan pemasangan spanduk dengan narasi yang kurang lebih serupa terkait Mhm. dengan mempersoalkan keabsahan SKDPP. Lebih Mhm. jauh lagi kalau kita menarik ke bulan September 2024, itu Mhm. ada suatu upaya manipulasi dari seorang oknum pengacara yang merupakan anggota dari partai lain yang Mhm. memanipulasi 5 anggota partai PDI Perjuangan untuk membuat Mhm. surat yang itu menggugat ke PT UN terkait dengan SKDPP yang sudah Mhm. dikonfirmasi bahwa seluruh anggota tersebut ternyata tidak mengetahui isi gugatan dan ternyata akhirnya laporan itu dicabut. Nah, artinya ini bukan peristiwa pertama persoalan ini diprovokasi melalui pemasangan spanduk. Sudah ada rangkaiannya sebelumnya dan di dalam rangkaian itu sudah kami jawab tuntas poin-poin Ya. substansi yang ada di dalam spanduk tersebut, termasuk soal keabsahan SKDPP. Mhm. Kita telah mendaftarkan dengan sah apa yang menjadi keputusan melalui SK Kemenkumham yang absah. Artinya Mhm. PDI Perjuangan dilatih dan diminta untuk selalu taat kepada aturan hukum dan seluruh kader partai diajarkan untuk patuh pada proses mekanisme hukum yang berlangsung. Sehingga dalam Mhm. konteks perpanjangan SKDPP ini bukan merupakan suatu langkah yang inkonstitusional menurut ADART, tetapi ini adalah upaya untuk mengembalikan siklus kongres partai ke siklus 5 tahunan yang itu terjadinya harusnya di tahun 2025 kembali kepada siklus awal, tidak lagi Hmm. misalnya berlangsung 4 tahun. Nah, ini yang kita lakukan. Maka dari itu kami sudah melalui semua langkah hukum dan dalam materi substansi yang dipersoalkan di dalam poster itu semuanya kami anggap mengada-ngada, tidak jelas Mhm. siapa yang memasang, tidak ada nama identitas yang bertanggung jawab atas pemasangan itu. Kami anggap itu adalah pemasangan yang adalah tindakan pengecut dan merupakan bagian dari provokasi pasca pilkada menjelang kongres partai. Itu yang kami lakukan dan hari ini kami DPC partai di Bogor mempersiapkan untuk menempuh langkah hukum untuk melaporkan pemasangan spanduk ilegal tersebut. Itu Mas. Ini kan terpasang di fasilitas umum ya, kalau saya lihat ya, Bogor Outer Ring Road ini, dan saya meyakini di situ mungkin ada beberapa petunjuk CCTV dan seterusnya yang bisa menjadi salah satu apa ya, penuntun lah begitu. Ya. Karena tadi Mas Seno bilang tim DPC akan menempuh lewat jalur hukum. Apakah ini juga sudah diproses, Mas, bahan-bahan bukti dan seterusnya itu, Mas? Itu kan baru saja terjadi. Ini semua sedang Mm-mm. kita persiapkan materinya dan kami akan Mm-mm. segera menempuh langkah-langkah yang punya legal action yang kuat. Mm-mm. Karena buat kami saat menjelang kongres ini banyak sekali multiple serangan yang ditujukan kepada PDI Perjuangan. Dan itu Mm. nuansa itu terasa jelas, mulai dari narasi yang begitu gencar dilancarkan di media sosial tentang tenggelamkan dan tumbangkan banteng selama 1 tahun terakhir, lalu bagaimana misalnya dilakukan upaya-upaya provokasi melalui pemasangan spanduk, termasuk kemudian panggilan-panggilan hukum yang kami anggap adalah bagian tidak terpisah dari momentum politik yang sedang terjadi saat ini, dan kami Mm. menganggap bahwa nuansanya adalah ada nuansa ingin untuk mengacaukan konsolidasi internal partai menjelang kongres. Jadi ini sedang kami persiapkan langkah hukum khusus terkait dengan pemasangan spanduk itu, yang tentu saja tidak menutup kemungkinan ruang-ruang untuk mengeksplorasi bukti-bukti yang lebih jauh, termasuk kemudian misalnya nanti kalau proses hukumnya sudah berlangsung, kami menghormati prosesnya, termasuk bagaimana misalnya mengecek alat-alat bukti
seperti CCTV. Semuanya pasti akan kami cek kalau kemudian ini sudah masuk di koridor hukum. Itu Mas Reno. Mas Seno, kalau kita melihat tadi Mas Seno kan bilang masih belum mengetahui siapa yang berada atau memasang, siapa Ya, yang menyuruh, siapa otaknya dan seterusnya. ya, Memang sampai sekarang belum tahu, tetapi ada niatan tidak untuk mencari tahu kira-kira siapa sih yang pertama mungkin yang memasang, yang kedua ya, berikutnya adalah menyuruh, berikutnya ya. adalah otak atau dalang dari ada niatan untuk mencari tahu ke sana atau membiarkan ini berjalan saja, berlalu saja. Satu, dalam proses sejarah bangsa ini, itu selalu jelas bahwa PDI Perjuangan saat di dalam situasi ditekan, diintervensi, berusaha dikacaukan, itu selalu Hmm. malah yang terjadi arus balik. Artinya kekompakan di internal PDI Perjuangan semakin solid, semakin ada suatu kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang terjadi di seluruh kader. Saya Mhm. beberapa hari terakhir menerima banyak sekali video-video bukti WA dari kader-kader PDI Perjuangan di akar rumput yang menyatakan kesiapannya untuk menjaga kedaulatan partai. Sampai ada yang membuat merefresh kembali memori sejarah di era Orde Baru dulu, yang Hmm. sampai membuat tanda tangan cap jempol darah. Artinya itu suatu komitmen perjuangan yang bulat bahwa kedaulatan partai tidak bisa diganggu gugat, apalagi menjelang momentum krusial seperti Kongres. Oleh karena itu, Hmm. ini adalah bagian dari perjalanan demokrasi bangsa yang selayaknya dihormati semua pihak. Maka kalau ada pemasangan spanduk seperti itu, pasti logikanya ada yang memasang. Kalau ada yang memasang, pasti logikanya ada yang menyuruh memasang. Kalau ada yang Hmm. menyuruh memasang, logikanya pasti ada aktor intelektual di baliknya. Dengan kami melakukan langkah-langkah konsolidasi yang serius, termasuk kemudian ikhtiar untuk melaporkan di dalam koridor hukum, maka ini pasti akan terungkap siapa yang menyuruh, siapa yang ingin mengganggu, siapa yang ingin mengacak-acak dan mengaut-aut dalam berjalannya proses ini, kami yakin akan terungkap. Dan itu nanti akan menjadi sebuah catatan bagaimana perjalanan demokrasi kita berusaha diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang kami anggap tidak berani, orang-orang yang pengecut karena tampil dengan cara-cara yang tidak baik. Itu Mas. Tapi kalau memang masih belum tahu ya, tapi kalau dugaan ini tindakan internal partai atau eksternal partai, Mas? Kami yakini ini adalah bagian dari upaya mengacaukan konsolidasi internal yang berasal dari eksternal partai. Atau orang-orang yang sudah bukan bagian dari PDI Perjuangan, orang-orang yang tidak merupakan keluarga besar PDI Perjuangan, orang-orang yang tidak ingin melihat PDI Perjuangan kompak, dan kami yakin ini berasal dari eksternal partai hari ini. Oke, tapi mengerucut ke siapanya masih belum. Nanti kita akan proses dan jalankan. Tetapi bahwa nuansa ini terjadi sangat terasa sangat kental, dan ini Hmm. suatu wanti-wanti bagi siapapun yang ingin berusaha mengacaukan, sebaiknya jangan. Sejarah sudah membuktikan PDI Perjuangan saat dilakukan cara-cara yang menekan malah akan semakin menyatu dengan rakyat, dan itu nanti akan menjadi sesuatu yang menjadi catatan hitam bagi perjalanan demokrasi bangsa ini. Siapapun dia pasti berlawanan dengan semangat demokrasi dan akan berhadapan dengan rakyat. Oke, Mas Seno, kalau kita melihat timingnya ya, yang pertama jelang Kongres di bulan April 2025. Ya, Berikutnya, yang kedua adalah ini setelah ada pemecatan 27 kader poster yang tersebar ini ya, yang di ya, Bogor Outer Ring Road ini. ya. Apakah PDIP melihat ada keterkaitan antara pemecatan 27 kader, kemudian jelang Kongres, dan di tengah-tengahnya ada salah satu yang terpasang ada poster Megawati, ketua ilegal, dan seterusnya. Ya, bahwa upaya ini rangkaiannya sudah kita bisa track jauh, seperti yang saya Hmm. sampaikan, kronologi kaitannya itu bisa ditarik bahkan ke bulan September tahun 2024, artinya ini Ya, sudah bukan merupakan sesuatu yang baru. oke. Tetapi persoalannya adalah satu, Mas Reno. Hari Hmm. ini yang menjadi persoalan adalah kita kan memang sedang mendalami betul kasus ini. Apakah ada Hmm. kaitannya dengan pemecatan? Kita tahulah kita tidak berada di ruang yang hampa politik. Ada Hmm. aksi, kemungkinan besar akan ada reaksi. Apakah nanti ada keterkaitan dengan nama-nama yang di dalam list 27 kader yang dipecat itu, waktu yang akan membuktikan. Itu Mas Reno. Oke, baik. Sampai dengan saat ini, Mas Seno, konsolidasi yang sudah terjadi, meskipun ini masih hitungan belum sampai 1 hari ya, belum sampai 24 jam ya, tetapi konsolidasi yang sudah terbentuk untuk merespons munculnya poster itu seperti apa, Mas Seno? Ya, ini video-video yang dibuat oleh kader-kader kami di berbagai wilayah daerah di Indonesia, tidak hanya di
Pulau Jawa ya, tetapi di luar Jawa, di berbagai wilayah, itu Hmm. semakin sering dibuat. Jadi semakin muncul di mana-mana kesadarannya untuk melakukan suatu pembelaan kepada kedaulatan partai, kepada kedaulatan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kepada Hmm. PDI Perjuangan. Itu dilakukan suatu pembelaan yang dilakukan semesta rakyat yang merasa bersimpati dengan PDI Perjuangan. Jadi ini sedang banyak sekali malah masukan yang kami terima dari bawah, dan ini akan segera tentunya akan kami konsolidasikan menjelang persiapan-persiapan menuju ke Kongres Partai. Seperti Anda bilang, Mas Seno, peristiwa sebelumnya ada di bulan September 2024. Kemudian Ya, berikutnya mungkin yang terpublish ke publik adalah yang di bulan ini, Desember 2024. Artinya tidak menutup kemungkinan bisa jadi Januari, Februari, Maret, bahkan mungkin hingga April 2025, mungkin saja ada tindakan-tindakan serupa. Apa ya. antisipasi dari PDIP? Satu yang pasti sudah jelas ya, bagi kader-kader yang kemudian tidak bisa menghormati ADART partai, tidak Hmm. kemudian mengindahkan semangat juang partai, sudah dilakukan suatu sanksi organisasi berupa pemecatan. Ini merupakan bentuk dari evaluasi atas apa yang menjadi perilaku politik kader kami selama tahun Hmm. politik 2024 kemarin. Itu sudah kami lakukan suatu langkah yang konkret dengan melakukan sanksi pemecatan. Itu yang Hmm. pertama, setelah melihat naga-naga situasinya dan melakukan evaluasi internal ke dalam. Yang kedua, hari ini PDI Perjuangan siaga satu. Semua kader Hmm. berwaspada, semuanya melakukan konsolidasi dari tingkatan paling tinggi sampai tingkatan paling bawah, dan siap untuk melakukan perlawanan secara terukur, baik melalui koridor hukum maupun dalam koridor berargumentasi di publik untuk membela partai. Ini yang sedang kita lakukan sekarang sampai ke bawah, dan akan terus semakin intensif menjelang bulan-bulan yang menentukan nanti setelah tahun baru. Itu Mas. Oke, baik, Mas Aryono Bagaskoro, Jubir PDIP, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita nanti akan bersama-sama melihat bagaimana dinamika politik ke depan, utamanya terkait dengan jelang Kongres Partai PDI Perjuangan di bulan April 2025. Mas Seno, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Terima kasih. Dan Selamat malam saudara, Mas Reno. selamat malam. Terima kasih. Dan itu tadi saudara perbincangan saya bersama dengan Jubir PDIP terkait dengan ramainya atau pemberitaan tentang pemasangan poster Megawati ketum ilegal yang beredar di Bogor Outer Ring Road. Tadi Mas Seno bilang ini adalah sebagai tindakan pengecut, tindakan provokasi, dan diyakini dilakukan sebagai oleh pihak dari luar partai atau eksternal partai. Langkah-langkah hukum akan segera diambil. Kita nantikan bagaimana perkembangannya, dan saya juga menantikan bagaimana menurut Anda, saudara, terkait dengan peristiwa ini. Saya tunggu Anda di kolom komentar. Salam SCTV.